Are you listening? Damn. Halo, Assalamualaikum. Saya di sini mau sharing terkait bagaimana cara membuat judul, kemudian bagaimana cara membuat kerangka konsep penelitian yang nanti pada akhirnya kita akan membuat juga latar belakang. Nah, di sini teman-teman judul, pertama dari judul ya. Nah, judul ini ya, internal branding, word of mouth, and electronic word of mouth sebagai strategi peningkatan eksternal. Oh ya, ini double ya. Sebagai strategi peningkatan external branding. Nah, ini judul ya, harusnya begini. Nah, judul ini diperoleh dari mana sih? Nah, judul ini tuh saya peroleh berdasarkan bacaan-bacaan yang tadi sudah saya download gitu. Namun sebelumnya bacaan ini saya perolehnya itu setelah saya browsing dulu gitu ya. Jadi ide awalnya tuh saya nemuin tentang internal branding ya. Jadi internal branding versus external branding kan pasangannya biasanya itu. Nah, kemudian saya baca-baca dengan keyword tersebut sampai akhirnya saya menemukan ide untuk membuat internal branding ini sebagai strategi ya, strategi kaitannya nanti peningkatan external branding. Kok bisa nemu ide seperti itu? Dapatnya dari mana? Pasti gitu kan pertanyaannya. Di sini kan internal marketing itu gimana sih caranya deliver service, yang ngomongin service quality, kemudian problem solving ketika ada permasalahan saat kita memberikan pelayanan ke customer gitu. Nah, gitu sih kalau saya cara memahami sebuah konsep penelitiannya gitu, dasar teorinya. Nah, ini kan satu ya, variabel. Ini variabel X. Kenapa sih kok variabel X? Nah, gitu ya. Nah, variabel X ini kenapa saya sampaikan dia menjadi variabel X tuh karena saya menemukan ini penjelasan ini ya. The employee perspective is essential since employee behavior influences the brand perception of external stakeholders. Jadi di sini bahwasanya perilaku karyawan ini akan mempengaruhi persepsi merek dan external branding gitu. Nah, ini ada konsep ini yang saya temukan. Jadi kenapa di sini internal branding ini nanti mempengaruhi daripada ini external branding. Ya, begitu juga sama WOM dan IWOM ya. Ini baru WOM. Oke. WOM saya singkat deh biar enak. WOM dan IWOM. Nah, ini juga kenapa sih WOM dan IWOM itu juga berkontribusi terhadap external branding gitu. Saya nemuin ini yang tadi saya udah jelasin ya. Bahwasanya IWOM ini nanti punya pengaruh terhadap external branding. Nah, ini yang belum ketemu tuh external branding sendiri itu apa. Nah, ini yang lagi saya cari. Nah, kalau secara teoritisnya tuh, kalau yang saya paham itu ngomongin external branding itu ya bagaimana persepsi dari stakeholder ya terhadap merek ataupun brand dari sebuah perusahaan ataupun produk. Nah, ini external branding begini caranya, nanti itu kalau saya nggak tahu tuh begini, kemudian saya tanda tanya. Nah, baru deh saya nyari apa itu external branding. Tapi secara konsep udah harus tahu dulu ya bahwasanya external branding ini memang menjadi salah satu variabel yang dipengaruhi oleh internal branding, WOM dan IWOM. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Kalau versi saya ya, bagaimana saya membuat latar belakang, kemudian mencari judul, sampai akhirnya nanti membuat kerangka konsep bagaimana variabel X terhadap Y gitu ya.